Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Firdah dengan NIM A1D123042 Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil capaian pembelajaran mata kuliah dari kegiatan magang kependidikan 2025 di SDN 187-1 Teratai. Saya akan menjelaskan tentang apa itu program magang. Program magang kependidikan merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus melalui praktik langsung dunia nyata. Melalui magang, mahasiswa mengimplementasikan pembelajaran mata kuliah secara nyata di lapangan. Berikut adalah gambaran umum kegiatan magang kependidikan 2025. Kegiatan magang ini bertempat di SDN 187-1 Teratai. Waktu pelaksanaan magang tersebut yaitu dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 16 Desember 2025. Bentuk kegiatannya meliputi yang pertama, observasi di kelas masing-masing. Yang kedua, praktik mengajar di kelas masing-masing. Yang ketiga, membantu administrasi guru di kelas. Yang keempat, melakukan kegiatan pembiasaan pagi. Yang kelima, melakukan kegiatan kebudayaan. Yang keenam, melakukan kegiatan keagamaan. Dan yang ketujuh, ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan lainnya. Mata kuliah yang pertama yang dikonversi pada kegiatan magang kependidikan 2025 yaitu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat dengan PLP. Bentuk kegiatan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama pembekalan RPM, rencana pembelajaran mendalam. Yang kedua, melaksanakan observasi di kelas. Yang ketiga adalah praktik mengajar di kelas. Yang keempat, penyusunan RPM. Yang kelima, mendampingi ekstrakurikuler. Dan yang keenam, membantu administrasi guru. Bukti dari kegiatan dari mata kuliah PLP ini yaitu bentuk RPM. Yang kedua, dokumentasi selama observasi dan praktik mengajar. Dan yang ketiga, pada praktik mengajar, diberikan jadwal mengajar oleh wali kelas. Hasil yang didapat yaitu mahasiswa memahami kurikulum pendidikan, memahami pengembangan media, memahami manajemen kelas, dan memahami manajemen persekolahan. Kelebihan yang ada di mata kuliah PLP ini yaitu memberikan pemahaman nyata mengenai tugas administratif guru di sekolah. Memberikan kesempatan juga kepada mahasiswa untuk melatih keterampilan dasar mengajar secara langsung. Kelemahannya yaitu mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menyelaraskan perencanaan pembelajaran dengan kondisi real di kelas. Dan juga keterlibatan dalam kegiatan administrasi yang cukup padat dapat mengurangi fokus mahasiswa pada pengembangan keterampilan mengajar dan inovasi pembelajaran. Mata kuliah yang kedua yaitu magang kelas tinggi sekolah dasar. Bentuk kegiatannya yaitu mahasiswa berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas. Berdiskusi yang dimaksud yaitu agar disetujui mengajar di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan selanjutnya yaitu melakukan praktik mengajar pada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, evaluasi dari guru wali kelas setelah melakukan kegiatan praktik mengajar. Bukti yang didapat yaitu bentuk RPM dan laporan observasi. Selanjutnya, dokumentasi selama observasi dan praktik mengajar.
Dan yang terakhir, catatan evaluasi oleh guru kelas. Hasil yang didapat yaitu mahasiswa memahami karakteristik siswa kelas tinggi. Dikarenakan saya sebelumnya mengajar di kelas 2 dan rolling di kelas tinggi, juga harus bisa beradaptasi dengan karakteristik siswa kelas tinggi. Kelebihan yang didapat yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih keterampilan dasar mengajar secara langsung. Yang kedua, mahasiswa mampu mengelola kelas tinggi yang awalnya di kelas rendah. Dan yang terakhir, CPMK tercapai secara terstruktur. Kelemahannya yaitu pelaksanaan micro-teaching di kelas rendah kurang sepenuhnya mempresentasikan karakteristik siswa kelas tinggi, sehingga mahasiswa masih memerlukan adaptasi tambahan saat mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu perbedaan karakteristik siswa antar kelas tinggi menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Mata kuliah yang ketiga yaitu mata kuliah pembelajaran mikro. Bentuk kegiatannya yaitu observasi kelas, yang kedua praktik mengajar, selanjutnya merancang RPM, selanjutnya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi jika memungkinkan. Bukti kegiatannya yaitu bentuk RPM, selanjutnya dokumentasi atau video praktik mengajar, lalu media pembelajaran TIK dan non-TIK. Hasil yang dicapai yaitu mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, lalu mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran. Kelebihan yang didapat yaitu melatih mahasiswa dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang sistematis, terarah, dan selaras dengan capaian pembelajaran. Lalu membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi teknologi dalam pembelajaran, mendorong inovasi, serta meningkatkan efektivitas dan daya tarik proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Kelemahannya yaitu waktu penyusunan yang relatif singkat, berpotensi membuat RPM disusun secara kurang mendalam, sehingga inovasi, pembelajaran, dan refleksi pedagogis belum berkembang secara optimal. Mata kuliah yang keempat yaitu mata kuliah pendidikan seni rupa dan prakarya di SD. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ditugaskan membuat karya seni untuk dipamerkan di acara bazar sekolah. Lalu yang kedua, pembiasaan pagi menampilkan kegiatan kesenian yaitu tari, puisi, pantun, musik, dan drama. Bukti yang didapat yaitu karya seni. Dan yang kedua yaitu dokumentasi pameran atau bazar. Hasil yang didapat yaitu mahasiswa dan siswa SD menjadi kreatif dan inovatif. Kelebihan yang didapat yaitu mengembangkan kreativitas bagi mahasiswa dan siswa SD 187. Pembelajaran menjadi menyenangkan. Kelemahannya yaitu keterbatasan waktu saat pameran bazar dan juga keterbatasan alat dan bahan, sarana dan prasarana. Mata kuliah yang kelima yaitu mata kuliah permainan dan olahraga tradisional Melayu Jambi. Kegiatannya meliputi pembiasaan pagi atau disingkat dengan sepatu, kepanjangannya senam sehat setiap hari Sabtu, dan juga praktik permainan tradisional. Bukti pelaksanaannya yaitu jadwal pembiasaan pagi setiap hari Sabtu.
dan juga dokumentasi kegiatan yang kami buat di Google Drive. Hasil yang didapat yaitu siswa mampu mengenal permainan serta olahraga tradisional budaya Jambi. Kelebihannya yaitu memahami permainan dan olahraga tradisional Melayu Jambi. Dan juga siswa dapat mempraktekkan permainan tradisional Melayu Jambi. Kelemahannya yaitu perlu pengawasan ketat serta pemahaman aturan keselamatan yang memadai. Mata kuliah yang keenam yaitu mata kuliah Adat Melayu Jambi. Kegiatannya meliputi yang pertama pembiasaan pagi yang dilakukan setiap hari Kamis. Yang kedua, pentas seni di dalam sekolah maupun di luar kegiatan sekolah. Dan yang ketiga yaitu diadakannya bazar budaya. Bukti pelaksanaannya yaitu ada di dokumentasi pentas seni. Hasil dari kegiatan ini yaitu siswa mampu memahami budaya lokal mereka. Dan selanjutnya, pelestarian budaya daerah. Dan yang terakhir, siswa memahami budaya lokal mereka. Kelebihan yang didapat yaitu menguatkan karakter dan identitas budaya kepada siswa. Kelemahannya yaitu persiapan kegiatan cukup kompleks dan memerlukan waktu. Mata kuliah yang ketujuh yaitu mata kuliah literasi dan numerasi. Kegiatannya meliputi yang pertama pembuatan pojok baca literasi di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang kedua yaitu pembuatan gurita numerasi yang ada di kelas 5. Dan yang terakhir mengadakan permainan literasi yang menyenangkan setiap hari Rabu. Bukti kegiatannya yaitu adanya media literasi dan numerasi, dan juga dokumentasi setiap kelas. Hasil yang didapat yaitu minat calistung, baca, tulis, dan hitung siswa meningkat. Dan juga numerasi tiap para siswa juga mulai berkembang. Kelebihan yang didapat yaitu pembelajaran menjadi kreatif dan menyenangkan, dan siswa jadi lebih aktif. Kelemahannya yaitu tidak semua siswa memiliki minat baca, tulis, dan berhitung yang sama. Dan juga perlu pembelajaran yang lebih lanjut. Mata kuliah yang ke-8 yaitu mata kuliah pengelolaan media dan sumber belajar di SD. Kegiatannya meliputi yang pertama merancang media. Yang kedua yaitu pembuatan modul ajar, tulis tangan dan hard copy atau print. Dan yang terakhir yaitu RPM rutin. Bukti kegiatannya yaitu buku agenda yang berisi modul ajar tulis tangan dan hard copy. Dan juga media pembelajaran. Hasil yang didapat yaitu mahasiswa menjadi lebih terampil dalam merancang dan membuat media. Pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Kelebihan yang didapat yaitu melatih kreativitas mahasiswa dan siswa SD. Kelemahannya yaitu keterbatasan waktu dalam membuat media dan juga keterbatasan sarana dan prasarana di kelas. Mata kuliah yang ke-9 yaitu mata kuliah bimbingan konseling. Kegiatannya meliputi membuat kotak aspirasi atau kotak curhat pada siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan juga pendampingan siswa. Bukti yang didapat yaitu kotak aspirasi dan juga catatan pendampingan oleh wali kelas. Hasil yang didapat yaitu masalah siswa dapat ditangani dan siswa menjadi lebih terbuka. Kelebihan dari kegiatan ini yaitu melatih empati, simpati, dan komunikasi siswa, dan juga menciptakan lingkungan yang aman. Kelemahannya yaitu mahasiswa masih mengalami kesulitan karena tidak semua siswa
berani menyampaikan masalahnya. Mata kuliah yang ke-10 yaitu mata kuliah praktik pendidikan agama di SD. Kegiatan yang dibuat yaitu yang pertama, sholat duha setiap hari Selasa, yang kedua, yasinan setiap hari Jumat, dan yang ketiga, kegiatan fasi pada tanggal 16 Oktober 2025 di SD 17 Trip 1 Rantau Puri. Bukti yang didapat yaitu dokumentasi kegiatan. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, penguatan karakter nilai religius para siswa, dan yang kedua, pembiasaan nilai moral. Kelebihan yang didapat yaitu melalui praktik pendidikan agama Islam, mahasiswa berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan toleransi sejak usia dini. Kelemahannya yaitu tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau media pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, yang memadai, sehingga mahasiswa kesulitan mengembangkan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Kesimpulannya yaitu, magang pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam program pendidikan, khususnya bagi mahasiswa keguruan, pendidikan vokasi, dan program studi yang menuntut keterampilan praktis dalam lapangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada kegiatan magang ini yaitu kelebihannya memahami budaya, sistem, dan administrasi sekolah. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, membentuk sikap profesional dan tanggung jawab. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri sebagai calon pendidik. Adapun kekurangan dalam kegiatan magang ini yaitu yang pertama, waktu pelaksanaan magang terbatas. Yang kedua, kondisi lapangan tidak selalu sesuai dengan teori. Yang ketiga, kesempatan mengajar mandiri masih terbatas. Yang keempat, sarana dan prasarana pembelajaran belum optimal. Dan yang terakhir, tantangan adaptasi terhadap karakter siswa. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada presentasi hasil analisis ketercapaian capaian mata kuliah yang telah dikonversi pada kegiatan magang kependidikan 2025. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.